Sebelum kita masuk lebih dalam ke substansi, saya akan menceritakan hari-hari terakhir libur Lebaran kemarin, yang seharusnya diisi dengan kesenangan, tetapi menjadi kelam, dengan adanya berita tentang pengumuman tarif dasar dan bea masuk perdagangan Amerika Serikat yang baru, oleh Presiden Donald Trump, pada hari Rabu petang, 2 April 2025 waktu Washington. Sebabnya, gara-gara berita tersebut, masyarakat seketika heboh yang berimbas pada anjloknya harga saham di seluruh dunia dan kenaikan signifikan harga emas yang menjadi berita utama di media. Saya dan beberapa teman berdebat soal harga emas yang sedang naik tinggi. Saya berpendapat kalau harga emas sedang naik jangan dijual dulu. Sebaiknya kita tunggu sampai harga emas mulai turun untuk menjualnya. Tetapi, teman saya berpendapat sebaliknya. Dia berpendapat untuk menjualnya sekarang karena harga sekarang sudah jauh lebih tinggi dari harga beli, sehingga dia sudah untung cukup banyak saat ini. Rencananya, saat harga emas mulai turun, dia akan membeli kembali emas-emasnya dengan harga lebih rendah. Perdebatan kami pun berlanjut hingga soal seberapa tinggi harga emas akan naik dan kapan harga tersebut akan turun, termasuk situasi apa yang akan menentukan harga emas ke depan. Diskusi tersebut kemudian bermuara pada kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang baru diumumkan oleh Presiden Trump belum lama ini. Sebenarnya, kebijakan seperti apakah yang dikeluarkan oleh Donald Trump tersebut? Tarif timbal balik, atau tarif resiprokal menurut Kementerian Perdagangan, merupakan pajak yang dikenakan pada barang impor di Amerika Serikat dengan nilai yang besarnya relatif untuk tiap negara. Tarif imbal balik ini merupakan instrumen pemerintah untuk menyeimbangkan defisit perdagangan negara paman Sam terhadap mitra-mitra dagangnya. Kebijakan tarif sendiri sebenarnya bukan barang baru. Kebijakan ini sudah ada sejak akhir abad ke-19. Pada masa sekarang ini, tarif merupakan instrumen utama untuk melindungi industri dalam negeri. Bahasa sederhananya, pemerintah akan mengenakan tarif sebesar tarif impor yang dikenakan terhadap produk-produk asal Amerika Serikat di negara-negara mitra dagangnya. Sialnya, Presiden Trump juga memasukkan biaya-biaya lain di luar tarif impor yang dibebankan pada produk-produk Amerika Serikat sebagai perhitungan tarif resiprokal. Biaya-biaya non-tarif tersebut menjadi penyebab membengkaknya tarif impor bagi negara-negara tertentu ke Amerika Serikat akibat dituding oleh Trump menghambat ekspor produk Amerika Serikat. Pada kasus ini, Indonesia juga terkena imbasnya berupa kenaikan tarif impor menjadi 32%. Indonesia tidak sendiri mengalami nasib tersebut. Banyak negara lain yang terkena tarif lebih tinggi. Lesotho tercatat terkena tarif tertinggi, yaitu 50%, disusul oleh Kamboja dengan 49%, serta Laos dengan 47% dan Vietnam dengan 46%. Sementara, China dengan produk-produknya yang membanjiri dunia terkena tarif sebesar 34% atau hanya selisih 2% dari Indonesia. Walaupun banyak keberatan dari berbagai negara, kita perlu angkat topi pada Presiden Trump. Pasalnya, kebijakan ini benar-benar menerapkan asas keadilan. Pemerintah Amerika Serikat hanya menerapkan tarif resiprokal sebesar biaya masuk produk-produk asal Amerika Serikat di negara lain. Hanya itu. Apabila ada perjanjian-perjanjian dagang tertentu yang telah ada sebelumnya, maka klausul dalam perjanjian tersebut tetap berlaku. Secara umum, kebijakan tersebut cukup adil dari kacamata publik. Hanya saja, cara penyampaiannya kepada publik yang agak mengagetkan. Di luar pernyataan tentang besaran tarif resiprokal, pemerintah Amerika Serikat tetap membuka peluang untuk negosiasi bagi para mitra dagangnya. Namun, dengan gayanya yang khas, Presiden Trump sedikit menyindir para negosiator untuk menyiapkan biaya besar untuk memulai negosiasi. Walaupun masih dalam tahap analisis, para ahli memperkirakan kebijakan tarif Trump akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian global. Dampak negatif berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan terjadi terutama akibat munculnya perang dagang. Pada tahap awal, China sudah menyatakan akan membalas kebijakan tarif Trump. China akan membalas dengan pembatasan ekspor sumber daya alam yang penting, seperti mineral, serta akan menerapkan tarif yang sama tingginya dengan yang ditetapkan Trump, yaitu sebesar 34%. Begitu pula dengan Israel yang sudah menyatakan akan meningkatkan tarif impor bagi produk-produk Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri juga terancam resesi dengan kebijakan tarif Trump.
Kemungkinan terjadinya resesi ekonomi di Amerika Serikat diperkirakan sebesar 60% dengan adanya kondisi saat ini. Harga-harga saham sudah berguguran sejak pengumuman tarif tersebut hingga 20% penurunan pada indeks S&P 500. Indeks Hang Seng di Hong Kong sudah turun lebih dari 13%. Sementara, Taiwan mengalami penurunan indeks TAIEX hingga 9,7%. Para investor di bursa sepertinya sudah bisa meramalkan apa yang akan terjadi dengan adanya penerapan tarif sepihak oleh Presiden Trump. Minimal, para mitra dagang akan menghentikan sementara proses ekspor-impor mereka ke Amerika Serikat selama belum adanya kesepakatan baru. Tentunya, hal ini bukan hal yang baik bagi bisnis. Akan ada banyak proses yang akan tertunda selama masa penyesuaian tarif di seluruh dunia. Rantai pasok yang begitu panjang untuk produk-produk yang membutuhkan proses produksi yang rumit tentunya akan sangat terganggu. Tentunya, itu semua akan bermuara pada peningkatan biaya-biaya yang tidak perlu. Selama masa penyesuaian, tentunya akan ada waktu tunggu sebelum proses produksi dilanjutkan kembali dengan tarif baru. Sementara, biaya-biaya rutin akan tetap muncul walaupun proses produksi terhenti. Artinya, akan ada tambahan biaya tunggu sampai dengan kegiatan ekspor-impor bisa dilanjutkan. Biaya-biaya rutin tersebut sudah pasti akan menggerus keuntungan para pengusaha di samping biaya ekspor yang meningkat. Di sisi lain, pendapatan pemerintah melalui pajak juga akan berkurang dengan adanya penurunan keuntungan dari perdagangan luar negeri. Pemerintah Indonesia yang sedang melakukan efisiensi anggaran, sepertinya harus mempertimbangkan potensi penurunan pajak akibat tarif baru Trump. Tambahan anggaran hasil efisiensi juga akan ikut tergerus jika target pajak tidak tercapai. Artinya, upaya masyarakat untuk mengencangkan ikat pinggang selama ini akan tidak berarti ketika pendapatan negara juga tidak mengalami peningkatan hasil efisiensi. Potensi pasar ekspor ke Amerika Serikat yang berkurang tentunya juga akan berdampak bagi industri yang menggantungkan bisnisnya pada produk ekspor. Sementara, permintaan dalam negeri juga sedang menurun akibat efisiensi anggaran. Sebaiknya, pemerintah Indonesia segera memberikan stimulus belanja dalam negeri sebelum pasar ekspor Indonesia benar-benar terkena dampak tarif Trump. Dengan begitu, penurunan potensi pajak dari perdagangan luar negeri bisa ditambal dengan pajak dari dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan agar efisiensi belanja pemerintah awal tahun 2025 tidak sia-sia. Jika pemerintah terlambat bertindak, maka industri dalam negeri yang sedang lesu justru akan menutup usahanya dan tidak akan pulih dalam waktu dekat. Sementara, biaya rutin pemerintah untuk belanja pegawai dan operasional tetap berjalan dan membutuhkan pasokan anggaran dari pajak. Dengan adanya pengumuman tarif dagang baru oleh Trump yang mendadak, sesaat ketenangan ekonomi dunia terguncang. Stabilitas ekonomi yang menjadi dewa bagi sebagian besar pemimpin dunia mendadak goyah. Dalam kondisi ekonomi yang berguncang seperti ini, langkah paling tepat adalah memegang uang tunai menurut teori. Namun, kondisi saat ini sedikit berbeda. Nilai uang tunai yang dipegang oleh masyarakat juga dalam kondisi yang tidak stabil secara global. Beberapa saat yang lalu, dolar Amerika mengalami tekanan keras dengan adanya konflik di berbagai belahan dunia. Penyebabnya, Amerika Serikat dituding sebagai pihak yang berkepentingan dengan berbagai konflik di dunia karena perannya sebagai Dewan Keamanan. Publik memperkirakan dolar Amerika akan berkurang nilainya karena tersedot untuk membiayai berbagai kepentingan negara tersebut di dunia. Sebagai mata uang yang menjadi rujukan mata uang lain di dunia, gangguan terhadap dolar Amerika akan mengganggu stabilitas mata uang lainnya. Sehingga, memegang uang tunai juga menimbulkan rasa was-was bagi masyarakat. Selain uang tunai, emas secara fisik masih menjadi alat penghitung nilai di dunia. Dengan adanya gangguan nilai tukar mata uang asing, secara otomatis masyarakat mengalihkan sebagian asetnya dalam bentuk emas. Dengan memiliki aset berbentuk emas, masyarakat merasa lebih tenang karena nilainya dianggap lebih stabil mengikuti situasi global. Karena banyak orang yang menukar uang tunai dengan emas, permintaan aset logam mulia ini meningkat secara tajam. Walaupun masih dalam batas wajar, kenaikan harga emas setinggi ini jarang sekali terjadi selama 10 tahun terakhir. Artinya, kebijakan tarif Trump yang menggoncangkan ekonomi dunia, ikut menyumbang kenaikan harga emas saat ini. Meskipun, tajamnya kenaikan harga emas sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 5 tahun terakhir,
khususnya pada masa pandemi ke-2019. Terhadap sistem perdagangan, disrupsi sudah pasti akan terjadi. Hubungan dagang antar negara tidak lagi sama. Yang perlu kita siapkan adalah alternatif solusi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terus berubah. Untuk sekarang, yang perlu kita lakukan adalah terus memantau situasi terkini. Kebijakan tarif ini akan terus berkembang dan akan direspon dengan kebijakan-kebijakan global lainnya. Yang penting, kita sudah memiliki rencana aksi seandainya ada kebijakan-kebijakan di luar ekspektasi pada umumnya. Mungkin pembahasan mengenai kebijakan tarif Trump kita akhiri sampai di sini. Minimal kita sudah paham secara umum tentang kebijakan ini, serta dampaknya terhadap perekonomian dunia dan Indonesia. Jika nanti ada hal-hal menarik lainnya mengenai kebijakan tarif Trump, kita akan lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam.